Kenapa Synbio? Kenapa bukan yang lain? Karena tubuh kita pintu masuknya itu lewat mulut. Semua yang kita makan itu lewat mulut, termasuk bakteri, patogen, virus itu lewat mulut, sehingga Tuhan ngasih satpam. Satpamnya apa? Satpamnya adalah asam lambung. Untuk membunuh bakteri, untuk membunuh yang lain-lainnya tadi. Nah, itulah mengapa di tempat lain dikasih suplemen, kasih probiotik yang jumlahnya sampai puluhan miliar. Dengan tujuan kalau masuk ke sana masih ada yang lolos, masih ada yang hidup, sehingga masih survive. Tujuannya seperti itu. Tapi kalau pakai Synbio tidak perlu, karena Synbio itu lebih bagus, bisa tahan terhadap asam lambung, tahan terhadap panas. Jadi kalau cara membedakan probiotik bagus atau jelek, yaitu disimpan di kulkas atau enggak. Kalau disimpan di kulkas artinya jelek, gampang mati, nggak usah dibeli, ngabis-ngabisin duit. Percuma, ya nggak ada yang nyampe di usus. Nah, Synbio punya yang namanya perlindungan yang disebut ProbioX. Nah, ProbioX ini melindungi dia dari panas dan dari kerusakan akibat asam lambung. Nah, akhirnya kalau dia berhasil nyampe di usus, menyentuh dinding usus, dia akan membentuk jembatan ini, plus dia membentuk lendir. Ini persis kayak teknologinya bantu bless. Kan nggak mungkin ketambal semua. Nah, yang belum ketambal tadi, ketutup sama lendir ini tadi, sehingga makanan-makanan tadi yang belum berhasil dicerna, tidak akan masuk ke pembuluh darah dan nggak bikin error. Hebat ya kerjanya Synbio ya. Ya. Sebetulnya ada yang lain di luar Synbio, tapi Synbio saat ini yang paling murah. Ya. Pabriknya sama semua, saya sudah tawari beberapa, tapi menurut saya Synbio yang paling murah, sehingga saya pilih Synbio. Jadi jangan mikir komisi. Kalau mikir komisi saya pakai yang paling mahal biar komisinya lebih gede. Ya, ini bukan. Ya, saya tetap berpatokannya ke Bapak Ibu. Ya, ini alasan saya memilih. Selain itu, Synbio punya prebiotik. Ya, gunanya prebiotik untuk ngasih makan kuman. Jadi kita ingin menumbuhkan kuman itu sendiri juga di sini. Ya, ingin kita tumbuhkan. Supaya kita juga nggak seumur hidup minum probiotik. Tadi kalau Bapak Ibu tahu ya, masih ingat tentang fenugreek. Fenugreek itu kalau ketemu dinding usus, dia akan juga membentuk lapisan atau mukus pelindung ini juga. Sehingga kalau fenugreek ditambah Synbio terjadi efek sinergis, saya punya mukusnya ini lebih panjang. Sehingga yang saya tutup lubangnya ini lebih banyak. Itu kenapa harus dikombinasi. Ya, kita ngerti ceritanya ya. Oke, biar saya lanjutkan. Ini ya, jadi kenapa disebut Synbio? Ya, karena dia mengandung probiotik. Probiotik itu kumannya, prebiotik itu makanannya. Sedangkan teknologinya dia adalah teknologi ProbioX. Ini punya jaket gitu ya, jadi nggak usah disimpan di kulkas. Tapi tetap jangan diminum pakai air panas, karena ini kuman, kumannya bisa mati. Ya, ini kerjaannya dia. Ya, oke, sudah saya jelaskan ya. Dosisnya nanti tergantung kondisi. Jadi kalau diminum pagi, itu biasanya saya ngurusi untuk masalah leaky gut. Kalau diminum malam, saya ngurusi masalah dysbiosis. Kali ini, karena waktunya pendek, ya kita batas sampai jam 6 lah, kita selesai. Saya nggak bahas masalah dysbiosis. Ya, nggak cukup waktunya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini kalau minumnya kebanyakan, ya misalnya terlalu kuat, minum antiparasitnya terlalu banyak, atau minum probiotiknya terlalu banyak. Ya. Kalau terlalu banyak, otomatis banyak patogen yang mati. Ya, racunnya mati, jamurnya mati, namanya barang mati, pasti nggak setuju, pasti dia memproduksi racun. Nah, racun-racun inilah tadi yang membuat tubuh kita jadi error, yang namanya efek candida die-off. Ya, candida die-off. Ini prosesnya candida die-off. Ya. Cara ngatasinya apa? Dikasihnya itu kecil-kecil, dosis kecil. Makanya saya kasihnya dosis Synbio-nya kecil, 1-2. Terus kalau Bapak Ibu lagi konsumsi obat cacing, biasanya Synbio-nya saya stop. Ini untuk mengurangi efek negatif dari candida die-off. Karena candida die-off itu gejalanya malah keluar semua. Sehingga anak tambah error, jangan sampai salah paham. Cara mengatasinya, tidur, minum air yang banyak, dikasih antioksidan, dikasih antiinflamatori. Makanya dari awal Bapak Ibu sudah saya kasih Aksa, Biostrat, sama Proof D3. Tapi Bapak Ibu yang bandel nggak mau beli dengan alasan macam-macam.
Ya kan, padahal sudah tak pikirkan semua seaman mungkin, sebaik mungkin untuk Bapak Ibu. Benar? Ya. Oke, saya agak ngebut sedikit ya karena waktunya sudah mau habis. Ini yang terjadi ya, kenapa jadi muncul ya. Memang benar jamurnya dibunuh ya sama si probiotik tadi ya. Dicerna sama enzimnya benar. Tapi racun jamurnya ini yang nggak berhasil diatasi, ini yang menyebabkan Candida die off. Ini cara ngatasinya. Ya. Jadi untuk gangguan alergi ini masalah pencernaan, kita cuma fokus ngurusi pakai 3 suplemen ini, Bapak Ibu. Ya, yang langsung kelihatan nyata hasilnya ya. Synbio untuk ligat, Nutracare untuk mencerna makanan, Biostrat untuk memperbaiki produksi dari enzim sama yang lain-lainnya. Ya. Ini sama kebetulan yang dipakai di atas, dipakai di bawah, ya, jadi lebih gampang. Nah ini ceritanya hubungan antara usus sama otak, ya. Ini ceritanya ya. Jadi kenapa nanti saya akan cerita khusus mengenai dysbiosis panjang lebar, kalau Bapak Ibu nggak bosan ya bisa 3 jam 4 jam lagi kayak gini ya, supaya nggak error. Ini sudah saya coba bantu. Karena ini akan memperbaiki learning and memory, yang mengurangi emosi, memperbaiki nafsu makan, ya, semua dikerjakan. Alerginya tadi sudah saya ceritakan ya, jadi alerginya supaya nggak terulang kembali, kita lakukan terapi. Ya, terapinya kita pakai Bicom. Ini ya, Bicom ternyata banyak ya Bapak Ibu ya, selain ngilangi alergi, ini ngilangi alergi ya, ternyata dia juga bisa tadi untuk aktivasi otak, ya untuk detox, macam-macam. Yes, everything can. Saya cuma minta waktu 2 tahun ya, untuk progres sebanyak 70%. Ini studi-studinya ya, bahwa terapi Bicom itu efektif, efektivitasnya tinggi. Ya. Jadi ini banyak sekali bisa diakses di internet. Ya. Studinya keberhasilannya itu angkanya tinggi, makanya kita sukses, terapinya kita sukses. Ya. Ini alasan kita pakai Bicom. Ini yang bisa kita lakukan terapinya sama Bicom ya, DNA reparasi, ya, program untuk brain, ya, untuk buat tenang, untuk membantu tidur, ya, untuk mengatasi emosi. Ya. Ini yang di luar terapi alergi. Ini lagi-lagi adalah buku yang saya pakai. Ya, tunjukkan buku saya. Nih, ya. Jadi selain psikonutrien, saya ingin memastikan lagi Bapak Ibu tidak lupa bahwa Bicom itu programnya adalah magnetic connection. Ya. Next, sekali lagi, ini hampir terakhir Bapak Ibu. Di bagian buku, belakang buku ini Bapak Ibu. The medical link between inflammation of the brain and subsequent behavior dysfunction and infection, nutritional deficiencies, and environmental substance such as food, chemical, and electric field. Ini. Jadi, memang gangguannya itu banyak, dan rata-rata bisa diatasi dengan Bicom. Kecuali suplementasi, harus dari luar. Oke. Dan kalau ngomong ususnya otak, lagi-lagi saya tunjukkan gambar ini. Supaya gak bosen-bosen Bapak Ibu. Ini loh gambarnya. Ini loh kenapa kok sekarang itu Proof Day itu digembar-gemborkan sama saya. Selain anti COVID, dia itu memperbaiki otak anak-anak kita. Jangan ngomel, dok itu nggak penting dok. Lebih penting Nutracare-nya aja. Keliru Bapak Ibu. Sebetulnya nomor 1 itu yang ini. Ya Bu Yunika ya, sudah saya jelaskan ya. Mudah-mudahan orang Bengkulu paham sekarang ya. Ya dikit lagi selesai. Ini brain fog ya, bisa terjadi pada siapa saja, tapi juga pada kita. Ya. Ini gejalanya brain fog ya. Kalau kita pakai obat, kalau kita makan gula terlalu banyak, kalau kita kekurangan cairan, kalau kita dietnya jelek, kita kurang olahraga, kita kurang tidur Bu Lilianti, dan kita kurang sinar matahari, kita bisa terjadi brain fog. Ini ya, ada toksin, alergi, stres, konstipasi, depresi, inflamasi, ini semua gejala. Ya. Ini tak tulis di sini, gangguan-gangguannya semua ini bisa dicari di internet. Nah, berarti dok, tadi kan baru fokus ngurusi alergi dok. Gimana dok kalau untuk mengatasi brain inflamasi akibat alergi lingkungan, heavy metal, infeksi patogen, hormonal, neurotransmitter? Ini kan panjang lebar. Ini panjang lebar nggak dok? Enggak. Ini kita ngatasinya pakai Bicom. Ini pakai Bicom dan suplementasi.
Ini bukan pakai antibiotik, ini pakai BICOM dan suplementasi. Ini pakai BICOM dan suplementasi, ini pakai BICOM dan suplementasi. Yang paling berat cuma yang ini. Jadi terapi yang kita pakai di grup kita hanya ini, Bapak Ibu. Terapi BICOM, ESO, essential oil ya, yang dipakai, obat cacing, Nutracare, Symbio, Pruvde, Biostrat, Aksa Suplas. Ya ini tok loh program terapi kita di protokol dokter Senjaya, nggak ada yang aneh-aneh. Dok, ini nggak dibahas dok dari tadi dok. Apa ESO itu? ESO itu adalah essential oil ya, untuk membuat anaknya tenang, ya, mengurangi gangguan masalah neurotransmitter dan hormonal. Juga mengatasi gangguan tidur, mengurangi stimming. Ini penelitiannya. Kebanyakan laki-laki, yang perempuan cuma nasmania, ya, yang perempuan cuma nasmania. Ini usianya dalam tahun. Ya. Ini dilakukan suplemen, dikasih ESO, hasilnya bagus sama tenang. Ada yang belum isi hasilnya datanya. Ya enggak apa-apa. Ya, jadi ini penelitian kita. Ya. Anak-anak kita dikasih ESO hasilnya bagus. Makanya sekarang kalau Bapak Ibu nanya, selalu saya kasih ESO. Karena pakai Bapak Ibu yang tinggalnya jauh dari BICOM. Ini bisa dioles sehari 3 kali, yaitu setiap habis mandi dan sebelum tidur. Ya. Sebelum tidurnya jauh-jauh, kalau anaknya tidurnya selalu jam 1, jam 2, jam 3, itu jam 7 udah dioles. Biar efeknya, dan itu boleh diulang, ya. Itu cuma minyak kok, cuma frekuensi. Ya. Itu Bapak Ibu. Ini salah satu testimoni ya, penggunaan ESO ya. Anaknya tantrum, ini Bu Asmi, anaknya tantrum, habis tantrum luar biasa, dikasih oilnya jadi tenang dok, oles-oles sendiri, tapi jadi boros, diolesin terus ke badannya dia. Ya. Jadi efeknya sampai kayak gitunya ya, bagus ya. Ini salah satu lagi orang tua ya dari Mata Hati Bali ya. Selamat malam Dokter Ali, mau laporan Rafa. Hari Senin kemarin Rafa BICOM virus flu Singapura dokter. Sebelumnya tidak pilek, berarti kita tahu kan patogennya adalah apa? Inflamasinya karena patogen. Tapi setelah di BICOM keluar ingus kental pas daya dia bersih, tapi aku kenanya membaik kami. Ini hari ini tadi saya ajak ke jalan ke mall, dia suka lari-larian. Oke. Terus diolesi oil di mall jadi tenang, nggak pecicilan. Bakal adiknya yang pecicilan ya. Itu testimoni orang tua. Sebelum saya tutup, tinggal 2 slide lagi. Izinkan saya menutup, jadi pas jam 6. Ini cara membuat laporan yang benar, sampai saya kasih 4 jempol. Ya. Ini baru ya, dari Ibu di Lampung, di Aceh, salah ya. Pakai ya. Cara membuat laporan yang benar tuh kayak gini loh Bapak Ibu. Kasih nama anak, tanggal lahirnya, supaya saya tahu ini siapa, umur berapa. Karena kadang nggak dikasih foto. Ya. Ini kasih alamat, sebenarnya nggak butuh alamat, dikasih nggak apa-apa. Dia sudah lakukan apa Bapak Ibu? Oke. Kemudian hasilnya apa? Yang positif apa? Yang negatif apa? Ya. Ini cerita buat laporannya seperti ini. Yang tidak usah dibaca lah, hasilnya bagus lah, anaknya bisa potong rambut. Walaupun ibunya ngomong tadinya khawatir nggak ada apa-apa ya, nggak ada efek yang nambah ya, nggak apa-apa lah. Selalu ada progres ya, apalagi 6 bulan pertama itu roller coaster, nggak ada masalah. Saya kira cuma segitu presentasi saya, sudah pas jam 6. Ini saya tutup. Izinkan saya membuka sebentar pertanyaan. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan ya. Oke. Saya lihat dulu sebentar sampai mana tadi. Oke. Ini yang sampai jatuh tadi sudah, Johnson sudah. Oke. Tapi sampai di oke, sebentar. Ini, saya punya riwayat alergi, anak saya juga punya riwayat alergi, hanya sekarang saya sebagai dokter, saya belum tahu penyebab alergi. Bu Ramawati kayaknya tes asira deh ya. Dok, kalau olahraga diminum bersama dengan biostrat boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Saya juga tak minum bareng. Wah, saya tuh dok stres ngadepin masalah-masalah. Stres. Oke, atasi stresnya ya. Wah, udah kabur 10 partisipan ya dok. Tadi pagi saya baca sosial, balik dengan mau kabur partisipan semua juga nggak apa-apa Bu. Yang penting saya punya rekamannya Bu. Kan rekamannya tetap buat saya ini. Ibu-ibu yang ikut hadir cuma bonus. Sorry ya, tanggap bonus soalnya. Sorry dok, alergi. Dok alergi juga, anakku juga. Iyalah, ya pasti nurun. Benar dok, nasi juga keringannya berlebihan. Oke, high cortisol, orang alergi. Semoga dalam rekamannya ada, cuma masalahnya boleh diekspos atau enggak kan gitu doang. Tapi yang jelas saya punya rekamannya dan pasti untuk saya tinggal minta ke Mata Hati. Mungkin nggak dikasih. Ya.
Saya yang buat. Nah, saya kan cuma numpang fasilitasnya dia. Kebetulan saya juga berbagi sama Bapak Ibu. Jadi kalau tadi ada yang pergi ya juga nggak apa-apa ya. Nanti tulus for me ya, karena ini untuk saya ya. Apalagi nanti kalau saya mau membuat buku, lebih baik saya dengerin lagi biar saya lebih pintar. Mau main bareng sama anak lebih kecil, contohnya dia tidak mau main bareng. Nggak tahu. Ini masalah non biomedis dan tadi sesuai pernyataan di luar pertanyaan yang ini saya nggak akan jawab. Ya, leaky gut juga terjadi pada saya, makanya saya orang alergi. Ada ibu mungkin iya. Ya. Jika anak alergi 100% dikurangi dosisnya atau dihentikan sementara tidak ya berpengaruh kalau dia alergi. Tapi daripada dikasih lebih buruk, ya lebih baik dikurangi dulu nanti dikembalikan lagi. Ya kan prosesnya kayak gitu. Dok, kalau saya juga punya alergi apa punya sindrom leaky gut? Mungkin, maybe. Dokter misalnya alergi biosat kemudian sudah dihilangkan dengan terapi berarti sudah kali ya sementara nanti bisa muncul lagi kok. Ya. Gak tentu, bisa yang kadang sekali terapi kadang yang balik-balik. Ya. Penggunaan enzim sampai berapa lama dok? Ya enggak tahu, masing-masing orang beda. Setiap makan apapun dikasihkan enzim iya, kecuali minum air putih. Ya. Karena dok waktu usia 50 hari akhirnya salah diagnosa dokter nggak masuk apa tiba. Iya, ya itu ya, sudah ketemu ya, memang dari sana dikikatnya. Kalau coklat itu pakai pewarna buatan, iya, aslinya coklat warnanya putih. Ya, kalau di Indonesia coklatnya malah dikasih gula, ya. Karena coklatnya kita nggak lumer. Ya salah satunya karena leaky gut karena antibiotik, bisa juga karena yang lain. Tadi sudah dikasih gambar penyebab leaky gut ada 11. Cacar airnya itu bisa jadi karena cacar air juga infeksi. Infeksi bisa jadi karena penyebabnya leaky gut. Oke, jadi belum tentu masalah antibiotik. Jadi infeksinya sendiri juga bisa menyebabkan leaky gut. Ya. Terus hati-hati, anakmu defisiensi enggak? Kalau anakmu defisiensi enzim, defisiensi asam lambung, itu juga menyebabkan leaky gut. Ya, jadi leaky gut penyebabnya bukan satu, banyak. Ya. Enggak selalu antibiotik. Yes, salad master ya namanya, yang mahalnya puluhan juta ya, sampai berapa puluh juta. Itu iya. Omong-omong, saya nggak punya salad master, jadi saya nggak tahu harganya. Bapak Ibu jangan beli, mahal. Ya, di luaran warung juga nggak pakai itu ya, warung pakai yang murah ya. PR buat saya penggunaan enzim yang pas karena saya comot-comot makanan, yes, ya Bu Citra ya. Karena saya dari bayi sudah sering kasih antibiotik, yes. Ya. Karena saya tidak pernah comot makanan, oke ini lewat ya. Dok, apakah ligat sering dirasakan antibiotik apa? Iya, tadi sudah dijelaskan ya Bu Ivon ya, memang ada hubungannya, ada 11 macam gangguan tadi ya, patogen salah satunya. Kapsul boleh dibuka? Iya. Terus kapsulnya jangan dibuang, kalau anak belum bisa nelen itu disimpan kapsul kosongnya, buat belajar nelen kapsul. Ya, jadi nggak usah beli kapsul kosong, kapsul yang itu dikasih lagi ke anaknya. Dok, selama ini anak saya sudah konsumsi probiotik merek lain. Dipakai sampai habis nanti diganti merek yang kita punya. Karena aku nggak tahu merek lain apa, apakah dia punya teknologi probiotik, aku nggak tahu. Jadi pakai aja sampai habis dulu, baru nanti diganti yang benar, jangan dibuang. Terus kalau alergi dan siap kali kasih, ya dilanjutkan sambil terapi Bikom, ya terapi Bikom lanjut terapi Bikom. Oke. Tadi sudah dijawab Bu Suri Mardia ya, tergantung orang tua ya. Kalau targetnya orang tua 2 tahun dianggap selesai, selesai. Kadang ada yang sudah 1 tahun dianggap selesai ya selesai ya enggak apa-apa, kan kondisi anak-anak beda-beda ya. Ya, anti COVID D3 itu benar ya. Oke. Gejala ASD di kita nggak ada ASD Pak, gejala alergi kebetulan yang diperiksa kita banyak laki-laki. Harga ISO 250.000. Dulu dokter nggak setil ini, diomongi nggak percaya. Ini yang rahasia kok, ini yang paling detail ini ya. Ini udah jadi buku ini ya. Saking lagi mau buat buku. Dulu nggak setil ini, nggak diceritain rahasia yang terbesar kan nggak diceritain ya. Oke, terima kasih Bu Roka ini ya. Oke, 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 ya. Sebelum Asyura boleh pakai ISO boleh ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Oke, terima kasih waktu sudah habis nih. Nah, kalau es krim banyak zat tadi itu yang iyalah. Ya. Oke, oke. Bayi 2 bulan nggak cacar apakah itu pengalaman delikat? Maybe. Ya. Mahal dok, gak usah beli. Iyalah, ya, aku juga gak mau beli. Kapsul saya buang, jangan dibuang buat latihan minum kapsul. Ya. Oke, kayaknya sudah semua selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih mata hati. Minta maaf sekali hari ini saya molornya benar-benar keterlaluan, tapi saya lega Bapak Ibu karena topik hari ini selesai. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan saya, sudah menemani saya untuk membuat rekaman untuk buku saya. Semoga ilmu ini bermanfaat
mohon informasi ini disampaikan kepada rekan-rekan yang lain yang tidak bisa hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan terapis ya, yang telah mengikuti kuliah, yang setia menemani saya, setia membantu saya. Terima kasih kepada Mata Hati, terima kasih Bu Mingfe. Kami tetap berdoa, semoga Ibu cepat sembuh, cepat pulih kembali, dan kembali menemani kami, kembali belajar bersama kami lagi. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam teman-teman. Sampai ketemu lagi.